Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,86% ke angka 6.924. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham Antam yang saat ini masih bergerak turun. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang mengakuisisi penuh Star Energy dan beberapa saham di sektor consumer good yang beberapa hari ini terlihat mencoba untuk bangkit kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BRPT. BRPT hari ini masih lanjut naik 4% lebih ke harga 880. Bisa kita lihat di grafik, 2 hari terakhir ini memang BRPT mulai bergerak naik. Tapi secara tren, walaupun 2 hari ini terbentuk candle hijau, secara tren BRPT saat ini masih bergerak downtrend. Sebelumnya tren BRPT masih bagus, berada di atas garis EMA 50 dan 150, sempat naik di atas harga 1000, tapi bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas harga 1100, gagal break, dan 100 trennya terus bergerak turun. Penurunan BRPT yang lumayan dalam ini sebenarnya karena kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak dunia yang terus bergerak naik memang merupakan sentimen positif untuk ELSA dan Medco. Tapi untuk BRPT ini merupakan sentimen negatif. Bisa kita baca di sini, Presiden Direkturnya menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak memang memiliki korelasi positif terhadap kenaikan bahan baku petrokimia yaitu nafta. Jadi karena harga minyak dunia dalam beberapa minggu terakhir ini terus bergerak naik, jadinya BRPT pada saat ini trennya terus bergerak turun. Dan 2 hari terakhir ini mulai bergerak naik karena keluar informasi bahwa grup Barito menguasai penuh Star Energy, operator panas bumi terbesar di Indonesia. Jadi 1 hari terakhir ini kalau berita ini bahwa BRPT memulai babak baru pengembangan bisnis energi masa depan. Karena BRPT mengakuisisi semua sisa saham Star Energy dari BCPG. Jadi saat ini BRPT memiliki 100% saham dari Star Energy. Karena ada keluar berita ini memang BRPT 2 hari terakhir ini mulai bangkit, tapi ingat ini belum bergerak tren. Jika kita lihat support terdekat saat ini memang di sekitar harga 830. Karena beberapa kali harga 830 masih bisa menahan penurunan dari saham BRPT. Tapi saat ini untuk resisten terdekat bisa kita lihat di harga 900. Dan di atasnya masih ada resisten EMA 50 di 915 dan EMA 190 di harga 935. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 4% lebih hari ini tidak ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga malah distribusi saham BRPT 4 hari terakhir ini. 1 minggu terakhir ini jika kita lihat secara keseluruhan asing masih distribusi. Setelah sebelumnya asing masih masuk akumulasi terus saham BRPT. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya BRPT tetap harus hati-hati. Secara tren dia belum uptrend walaupun masih ada potensi untuk lanjut naik. Jadi dalam 1 minggu ini atau besok masih ada potensi BRPT untuk naik mencoba break resisten 900. Tapi harus hati-hati apabila terlihat BRPT mulai turun saat mendekati harga 900 sampai garis EMA 50. Karena kenaikan hari ini walaupun tinggi tidak ada akumulasi, malah terlihat ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, pada saat naik mendekati target resisten ini ternyata mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit karena secara tren BRPT masih belum aman. Karena selama masih gagal break dari kedua garis EMA ini, BRPT trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi sebaiknya apabila teman-teman sudah punya saham ini di sekitar support, swing trade untuk lebih amannya. Sekarang saya coba analisa beberapa saham di sektor consumer good yang 2 hari terakhir ini terlihat mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Kita tahu saham-saham consumer good saat ini trennya masih bergerak downtrend. Untuk Mayora jika kita lihat secara keseluruhan trennya sangat downtrend setelah sebelumnya gagal naik di atas garis EMA 50. Setelah gagal naik di atas garis EMA 50 yang saat itu di sekitar harga 2165, saham Mayora terus bergerak turun dan telah turun di bawah support psikologis di harga 2000. Setelah gagal bertahan di atas harga 2000, Mayora terus bergerak turun
Dan minggu ini jika kita lihat Mayora mulai bangkit setelah rebound dari support di 1500. Dan jika kita perhatikan untuk resisten terdekat saat ini di sekitar harga 1700. Jadi saat ini memang terlihat Mayora mencoba untuk bangkit, tapi ingat ini belum menandakan tanda reversal trend. Walaupun berhasil bertahan di atas harga 1500, selama masih gagal break dari resisten terdekat di 1700, Mayora trennya masih akan sideways dan masih ada potensi untuk lanjut turun di bawah harga 1500. Jadi tetap harus hati-hati karena saham downtrend pun selalu saya jelaskan selalu ada fase untuk rebound sementara. Seperti contohnya di posisi sini, pada saat menyentuh harga 1750, sempat rebound sementara, berusaha untuk naik di atas harga 1850, gagal break dan melanjutkan penurunan kembali. Jadi ini juga bisa ada potensi untuk rebound, berusaha untuk naik di atas harga 1700. Apabila ternyata gagal break, masih ada potensi untuk turun kembali ke harga support 1500. Untuk garis MACD, setelah sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita lihat broker summary-nya. Untuk broker summary bisa kita lihat kenaikan hampir 5% hari ini terlihat ada distribusi. Sedangkan asing hari ini masuk melakukan akumulasi. Setelah 1 minggu terakhir ini terus melakukan distribusi pada saham Mayora. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman kemarin berhasil membeli di sekitar harga 1500 sampai 1530-an, menurut saya Mayora saat ini masih bisa di hold. Untuk target take profit tetap di sekitar harga 1680 sampai 1700 apabila memang Mayora saat mendekati resisten ini mulai berbalik arah. Karena ingat, saham sedang downtrend, paling aman adalah kita beli di support dan terlihat apabila gagal break resisten, sebaiknya take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya menurut saya amati dulu atau wait and see dulu. Karena saat ini sudah jauh di atas supportnya dan sudah dekat dengan resistennya. Daripada teman-teman paksain untuk membeli saham Mayora besok pada saat contohnya mulai bergerak naik, berarti sudah lebih dekat dengan resisten, dan ternyata apabila besok gagal break dari resisten dan berbalik arah, teman-teman akan loss. Apalagi saat ini walaupun naik hampir 5%, tidak ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar. Jadi tetap harus hati-hati, bisa saja ini hanya rebound sementara seperti pada posisi sini. Sempat rebound dari support, ternyata gagal break dari resisten, setelah itu melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus disiplin apabila teman-teman beli saham sedang downtrend. Selanjutnya ICBP bisa kita lihat 3 hari terakhir pun ICBP terlihat mencoba bangkit dari downtrendnya. Beberapa kali jika kita lihat sebelumnya bergerak sideways, berusaha untuk naik kembali di atas garis MA50 dan 150, gagal break. Setelah itu turun di bawah support di harga 8.450. Setelah turun dari harga 8.450, ICBP terus bergerak turun. Dan hari ini ICBP naik 1% lebih ke harga 7.750. Tapi jika kita lihat 2 hari terakhir ini memang naik, tapi candlenya candle merah dan malah menurut saya kurang bagus karena ini terlihat doji dengan shadow yang lumayan panjang. Jadi tetap harus hati-hati karena terlihat kekuatan ke atasnya belum kuat. Dan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 7.400. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak turun. Untuk ICBP juga bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga 4 hari terakhir ini masih terus distribusi saham ICBP. Jadi untuk saham ini harus hati-hati. Besok masih ada potensi untuk naik mencoba mengetes resisten 7.800. Selama saya lihat gagal naik di atas harga 8.000, ICBP trennya masih downtrend. Jadi harus hati-hati selama masih gagal break dari kedua resisten ini. Apabila berhasil break dari harga 8.000, walaupun gagal break dari garis MA50 saat ini di sekitar harga 8.450, minimal trennya akan membaik. Jadi saat ini walaupun masih ada potensi untuk rebound, hati-hati, bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Apalagi bisa kita lihat hari ini candlenya kurang bagus dan ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 7.400 sampai 7.500, apabila dalam 1 minggu ke depan terlihat gagal break dari resisten ini dan mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Terakhir saya akan coba bahas saham Cepin setelah
kemarin malam baru saya bahas temannya yaitu JPFA. Cepin hari ini naik 3% lebih ke harga 5.725. Dan bisa kita lihat di grafik, Cepin saat ini memang trennya masih bergerak downtrend. Dan 2 hari terakhir ini mencoba untuk bangkit dari support di 5.500. Jadi hari ini Cepin berhasil rebound dari support ini dan saat ini mendekati resisten terdekat di harga 5.800. Dan resisten MA50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 5.925. Jadi secara tren Cepin menurut saya masih belum bagus. Jadi tetap harus hati-hati walaupun 2 hari terakhir ini terbentuk candle hijau. Sekarang kita coba lihat temannya yaitu saham JPFA baru kemarin saya analisa. Bisa kita lihat JPFA memang hari ini ditutup turun 0,61% ke harga 1.635. Tapi hari ini JPFA sudah berhasil naik mengetes resisten EMA 150. Seperti penjelasan di video sebelumnya, saya menyarankan untuk take profit apabila gagal break dari resisten ini, karena selalu patokan saya garis EMA 100 dan garis EMA 50. Selama masih gagal break dari kedua resisten ini, sebaiknya take profit apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah. Dan saat ini jika kita perhatikan, JPFA walaupun turun, saat ini masih berada di atas garis EMA 50. Jadi menarik juga untuk dipantau JPFA dalam 1 minggu ke depan. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, walaupun masih gagal break dari garis EMA 150, saham JPFA menurut saya masih bisa di swing trade. Karena jarak garis EMA 50 dan 150 lumayan jauh. Jadi kita bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150 ini. Sedangkan untuk Cepin jika kita lihat saat ini dia masih jauh di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi cara grafik memang JPFA lebih bagus daripada Cepin saat ini. Karena sudah berada di atas garis EMA 50. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat Cepin kenaikan 3% lebih hari ini terlihat masih ada akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir ini terlihat juga masuk akumulasi saham Cepin. Sekarang kita coba lihat sebentar untuk JPFA. Teman-teman bisa lihat JPFA walaupun hari ini turun masih ada akumulasi. Dan asing juga hari ini masih lanjut akumulasi saham JPFA. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan belum take profit hari ini, menurut saya saat ini masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk saham JPFA. Jadi dari data yang kita dapat, Cepin masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes harga 5.800. Jadi sama untuk Cepin, apabila teman-teman tujuannya swing trade atau trading jangka pendek, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Cepin gagal break dari resisten di 5.800. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 5.500 juga masih oke. Selama masih bertahan di atas harga support ini, Cepin trennya akan bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.